Pelajaran ke-6, belajar nahwu tanpa guru bersama Ustadz Didik Suyadi Hafidhullahu Ta'ala, bab isim mangkus dan pelajaran i'rab. Kami ucapkan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar radio Muslim rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan bagi kita untuk kembali belajar kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi, dan kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-6. Pada pertemuan yang kemarin kita dalam pembahasan terakhir, yaitu menyinggung sedikit tentang permasalahan isim al-ismu alladzi la yansorifu, yaitu isim la yansorif, yaitu isim yang dia selamanya tidak boleh ditanwin, yaitu isim la yansorif. Dan insyaallah ta'ala pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Tetapi sebelum kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, ada sedikit tambahan bahwasannya ketika kita membahas isim maksur, ketika membahas isim mangkus, maka di sana ada pembahasan bagaimana cara tathniyah atau menjamakkan isim maksur dan isim mangkus. Jadi ada pembahasan bagaimana kalau isim maksur yang mufrad itu dijadikan jamak, dijadikan musanna. Bagaimana caranya? Demikian juga bagaimana isim mangkus ketika dia mufrad kemudian dijadikan musanna ataupun jamak. Maka sedikit tambahan bahwasanya untuk isim maksur yaitu isim yang dia diakhiri oleh alif lazimah dan huruf sebelum alif lazimahnya fathah. Apabila kita mau menjadikan isim maksur itu bentuk musanna, yaitu dua, misalnya isim maksurnya adalah al-fata, isim maksurnya adalah al-fata, seorang pemuda, maka kaidahnya dijelaskan oleh para ulama nahwu bahwasanya yang pertama, fa idza kanat thalitsatan ruddat ila asliha. Jadi apabila kita mau menjadikan isim maksur itu musanna, maka kaidah yang pertama adalah yaitu nadhara ila alifihi. Kita melihat kepada alifnya, alif lazimahnya. Apabila alif lazimahnya tersebut thalitsatan merupakan huruf yang ketiga dari isim maksur tersebut, ruddat ila asliha, maka akan dikembalikan ke huruf aslinya. Karena alif lazimah yang terdapat dalam isim maksur itu asalnya bisa berasal dari wawu atau ya. Jadi alif lazimah yang terdapat dalam isim maksur itu aslinya berasal dari huruf wawu atau ya. Oleh karena itu, apabila kita mau menjadikan isim maksur itu bentuk musanna, menunjukkan dua, maka yang pertama kita lihat alifnya. Kemudian apabila alifnya itu huruf ketiga dari isim maksur tersebut, maka ruddat ila asliha, dikembalikan ke asalnya. Misalnya contohnya al-fata. Al-fata, seorang pemuda. Setelah ta ada alif yang namanya alif lazimah. Setelah ta ada alif yang namanya alif lazimah. Alif lazimah ini aslinya berasal dari huruf ya. Mungkin yang susah kita mengetahui asal dari huruf alif untuk isim maksur.
Maka para ulama nahwu mengatakan bahwasanya aslinya huruf alif lazimah yang terdapat dalam isim maksur al-fata adalah huruf ya. Oleh karena itu, apabila kita mau mengatakan dua orang pemuda, kita buat musanna, maka tidak kita katakan yaitu al-fata ketemu alif lagi, maka tidak bisa. Maka harus dikembalikan ke huruf aslinya, yaitu ya. Kemudian baru ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Maka bentuk musanna al-fata adalah al-fatayani atau al-fatayaini. Saya ulang, kaidah membuat musanna untuk isim maksur. Yang pertama kita lihat alif lazimahnya, dilihat alif lazimahnya. Dan alif lazimah untuk isim maksur itu ada dua kemungkinan. Dia bisa gantian dari wawu atau dari ya. Yang aslinya itu dia huruf wawu atau huruf ya. Kemudian kaidahnya, setelah kita melihat alifnya ini, maka dilihat apabila alifnya tersebut merupakan huruf ketiga dari isim maksur, maka kita lihat huruf aslinya itu apa. Kalau huruf aslinya ya, maka nanti ketika membuat musanna, ketika kita mau membuat musanna, maka dikembalikan ke huruf ya-nya. Kalau huruf aslinya wawu juga demikian. Contohnya yang huruf aslinya adalah ya adalah al-fata, seorang pemuda. Maka musannanya adalah al-fatayani, al-fatayaini. Kemudian contoh isim maksur yang alif lazimahnya itu aslinya wawu adalah al-aso. Al-aso itu artinya tongkat. Jadi al-aso itu artinya tongkat. Maka kalau kita mau mengatakan dua tongkat, kita kembalikan alif lazimahnya ke huruf aslinya, yaitu wawu. Maka kemudian ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun, menjadi al-aswani, al-aswaini. Maka ini kaidah yang pertama untuk isim maksur. Jadi kita lihat alif lazimahnya, kemudian apabila alif lazimahnya itu huruf ketiga dari kata tersebut, maka dikembalikan kepada aslinya, asli alif lazimahnya. Kemudian kaidah yang kedua, wa idza kanat alifuhu rabi'atan fasa'idan kulibat iya'an. Apabila alifnya tersebut merupakan huruf keempat atau lebih dari huruf keempat, atau lebih, maka kulibat iya'an. Alif tersebut diganti dengan ya. Maka diganti dengan ya. Misalnya ada isim maksur mustasfa atau mustofa, ya kan? Mustofa. Ada orang yang namanya Mustafa. Maka al-mustofa kalau dibuat musanna menjadi al-mustofayani, al-mustofayaini. Karena alif lazimahnya letaknya dia pada mustofa, yaitu alifnya itu apabila dia huruf keempat atau lebih, maka pasti diganti dengan ya. Ya, alif lazimahnya pasti diganti dengan ya. Maka cara membuat musanna untuk isim maksur itu ada dua. Ada dua caranya. Kita hanya melihat alif lazimahnya. Apabila alif lazimahnya itu huruf ketiga, maka dikembalikan ke huruf aslinya. Kalau huruf aslinya wawu, maka dikembalikan ke wawu. Kalau huruf aslinya ya, dikembalikan ke ya. Sedangkan apabila alif lazimahnya itu huruf keempat atau lebih, maka hanya diganti dengan ya. Contohnya tadi, misalnya Mustafa atau Mustasfa, ya kan? Maka menjadi al-mustasfa menjadi al-mustasfayani, al-mustafyaini. Maka demikian. Kemudian kalau isim mangkus bagaimana? Isim mangkus, cara menjadikan isim mangkus itu musanna. Isim mangkus
adalah isim yang diakhiri oleh ya lazimah, kemudian huruf sebelum ya lazimahnya harokatnya kasroh. Maka dikatakan bahwasannya wa idza sunniya al-manqusu ruddat ilaihi ya'uhu. Apabila isim mangkus itu dimusannakan, maka yaknya dikembalikan idza kanat mahdhufatan, apabila yaknya tersebut dibuang. Kemarin sudah disampaikan kaidah bahwasannya apabila kita menjadikan isim mangkus itu tidak ada al, enggak ada alif lam, maka yaknya dibuang. Misalnya contohnya al-qadi. Ini dihukumi isim mangkus. Mengapa? Karena diakhiri oleh ya lazimah, kemudian huruf sebelum ya lazimahnya, do-nya harokatnya kasroh, maka dia isim mangkus. Kemudian ada kaidah bahwasanya apabila isim mangkus alif lamnya dibuang, maka nanti ya lazimahnya dibuang menjadi qadin, menjadi tanwin. Qadin. Maka qadin. Kemudian kaidah menjadikan al-qadi ini musanna. Al-qadi ini dijadikan musanna apabila bentuknya adalah bentuk nakiroh, istilahnya tidak ada alif lam, qadin, maka yaknya dikembalikan lagi. Maka kalau kita mau mengatakan dua hakim, maka menjadi qadiyani, qadiyaini. Kalau sudah ada alif lamnya mudah, al-qadi tinggal tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Al-qadiyani, al-qadiyaini. Akan tetapi apabila alif lamnya dibuang, kan yaknya dibuang, ya lazimahnya juga dibuang. Qadin. Jika demikian, kalau dijadikan musanna, dikembalikan ya yang dibuang tadi menjadi qadiyani, qadiyaini. Nah, menjadi qadiyani, qadiyaini. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kaidah membuat musanna untuk isim maksur dan isim mangkus. Kemudian bagaimana cara membuat jamaknya, menjadikan isim maksur dan isim mangkus menjadi jamak mudzakkar salim? Bagaimana caranya? Untuk isim maksur, maka kaidahnya idza jumi'a al-ismu al-maksuru jam'a mudzakkarin saliman, apabila isim maksur tersebut dijadikan jamak mudzakkar salim, maka kaidahnya khudifat alifuhu, maka alifnya dibuang, jadi alif lazimahnya dibuang. Wa baqiyat al-fathatu qabla wawin aw ya'il jam'i, kemudian fathahnya itu tetap, yaitu fathah yang letaknya sebelum wawu atau ya jamak itu tetap. Nah, kita lihat contohnya misalnya isim maksur kita jadikan jamak. Misalnya al-Mustafa, ya kan? Al-Mustafa dia dihukumi isim maksur karena diakhiri oleh alif lazimah dan huruf sebelum alif lazimahnya yaitu huruf fa, huruf yang keempat, harokatnya fathah. Maka kaidahnya, bagaimana kaidahnya untuk isim maksud dan dijadikan jamak mudzakkar salim? Dibuang alifnya, hudifat alifuhu. Kemudian ditambahkan wawu dan nun atau ya dan nun. Jadi dibuang alifnya, baru ditambahkan wawu dan nun atau ya dan nun. Maka menjadi mustofauna atau mustofaina. Harokat fa-nya dia tetap dalam keadaan fathah. Jadi mustofauna atau mustofaina. Jadi harokat fa-nya tetap dalam keadaan fathah. Karena kaidahnya tetap keadaan fathah, yaitu huruf sebelum wawu dan ya yang terdapat dalam jamak mudzakkar salim itu tetap dalam keadaan fathah. Maka ini kaidah menjamakkan untuk isim maksur. Jadi isim maksur, bagaimana cara menjadikan jamak mudzakkar salim? Maka dibuang alifnya, alif lazimahnya dibuang,
ya, alif lazimahnya dibuang, kemudian baru ditambahkan wawu dan nun atau ya dan nun. Sedangkan harokat huruf sebelum wawu dan sebelum ya tetap dalam keadaan fathah. Kemudian itu kaidah untuk menjadikan jamak mudzakkar salim untuk isim maksur, maka perlu diingat. Kemudian bagaimana kita menjamakkan isim mangkus, ya, isim mangkus yang diakhiri oleh ya lazimah dan harokat sebelum ya-nya dia kasroh. Bagaimana kita menjadikan jamak isim mangkus? Maka kaidahnya adalah hudifat ya'uhu. Ya lazimah yang terdapat dalam isim mangkus itu dibuang. Wa dumma ma qoblal wawi wa kusira ma qoblal ya'i. Jadi cara membuat jamak mudzakkar salim untuk isim mufrad adalah apa? Ditambahkan wawu dan nun atau ya dan nun. Ini kaidahnya. Jadi isim mufrad tersebut ditambahkan wawu dan nun atau ya dan nun. Akan tetapi apabila isim mufradnya tersebut berasal dari isim mangkus, maka kaidahnya hudifat ya'uhu, ya-nya dihilangkan. Jadi ya-nya isim mangkus dihilangkan. Misalnya al-qadi, seorang hakim. Satu orang hakim dalam bahasa Arab namanya al-qadi. Al-qadi isim apa ini? Isim mufrad. Mufrad yang mangkus. Dia isim mufrad sekaligus isim mangkus. Kenapa isim mangkus? Karena diakhiri oleh ya lazimah, sedangkan huruf sebelum ya-nya harokatnya kasroh. Maka ini namanya isim mangkus. Kalau kita mau mengatakan, ya kan, banyak hakim, ya, jadi jamak lebih dari 2, maka kaidahnya kita tambahkan wawu dan nun atau ya dan nun pada isim mangkus tersebut, tetapi dengan catatan hudifat ya'uhu, ya-nya dibuang. Maka misalnya al-qadi, setelah ya-nya dibuang, maka menjadi, kemudian setelah ya-nya dibuang ada kaidah lagi, wa dumma ma qoblal wawi. Jadi di dhammah huruf sebelum wawu, sebelum wawunya itu di dhammah. Maka kalau al-qadi setelah ya-nya dibuang, maka dotnya nanti menjadi dhammah. Maka menjadi al-qaduna. Ini yang pertama, al-qaduna, yaitu yang aslinya al-qadi setelah ya-nya dihilangkan, ditambahkan wawu dan nun, kemudian wa dumma ma qoblal wawi. Yang sebelum wawu yaitu dotnya setelah ya dibuang kan tinggal dot hurufnya itu di dhammah. Maka menjadi al-qaduna, banyak hakim. Kemudian wa kusira ma qoblal ya'i, dan dikasroh huruf yang sebelum ya. Ini cara membuat jamak mudzakkar salim kan ada 2, ditambahkan wawu dan nun atau ya dan nun. Kalau yang kedua ditambahkan ya dan nun, maka huruf sebelum ya-nya itu dikasroh, maka menjadi al-qadina. Demikian. Misalnya lagi al-hadi, ya kan? Yang memberi petunjuk, al-hadi. Sama kaidahnya. Bagaimana kita membuat jamaknya al-hadi? Kita katakan bahwasanya ya lazimahnya dihilangkan, kemudian ditambahkan wawu dan nun atau ya dan nun. Dengan catatan huruf sebelum wawu harokatnya di dhammah dan huruf sebelum ya harokatnya di kasroh. Maka al-hadi, satu orang yang memberi petunjuk. Kalau banyak orang yang memberi petunjuk menjadi al-haduna atau al-hadina. Misalnya ad-da'i, kan, seorang yang menyeru, berdakwah. Ad-da'i, satu orang da'i. Kalau dijadikan jamak maka menjadi ad-da'una, ad-da'ina. Maka demikianlah pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah untuk pembahasan isim maksur dan isim mangkus, bagaimana kita menjadikan musanna dan jamak untuk isim maksur dan isim mangkus. Kaidahnya sudah kita sampaikan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman tentang hal ini.
Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan ke kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi, halaman yang ke-10, kita memasuki at-tamrin, ya kan. Yaitu tamrinun umumiyun, ya, latihan umum. Jadi kita sudah membahas 9 macam isim sebelumnya, mulai dari isim mufrad, ini isim musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, isim maksur, isim mangkus, dan isim la yansorif. Ada 9 isim yang sudah kita bahas. Dan 9 isim yang telah kita bahas, yang telah kita sampaikan, itu semuanya bisa berubah keadaan akhirnya ketika masuk ke dalam kalimat. Bisa ulang, semua isim yang telah kita bahas, mulai dari isim mufrad sampai isim la yansorif, itu ketika masuk ke dalam kalimat, maka keadaan akhirnya itu bisa berubah. Maka inilah dikatakan oleh para ulama nahwu namanya isim mu'rob. Isim mu'rob. Ada istilah isim mu'rob. Itu isim yang keadaannya bisa berubah ketika masuk dalam kalimat. Misalnya Muhammadun, ketika jadi subjek bisa jaa Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marortu bi Muhammadin. Maka bisa berubah menjadi Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ini kita katakan dia isim mu'rob. Misalnya koma, ya kan, atau dahaba al-muslimuna, ya, kaum muslimin telah pergi, ya kan, dahaba al-muslimuna ilal masjidi, ya kan, kaum muslimin telah pergi ke masjid misalnya. Maka di sini al-muslimun itu sebagai subjek kedudukannya. Ini istilahnya nanti fa'il. Ini insyaallah akan membahasnya. Kemudian apabila kita mengatakan saya telah melihat kaum muslimin di masjid, ra'aitu al-muslimina fil masjidi. Yang tadinya al-muslimun, untuk kalimat yang kedua menjadi al-muslimin. Maka di sini fungsinya, kenapa dulu cara membuat jamak mudzakkar salim ada 2, tambahkan wawu dan nun. Kemudian yang kedua ditambahkan ya dan nun ketika masuk dalam kalimat. Kalau dia sebagai objek, maka kita pilih yang al-muslimina, yang ditambahkan ya dan nun. Demikian juga ketika kemasukan huruf jar, misalnya marortu bil muslimina, saya telah bertemu dengan kaum muslimin. Maka enggak boleh kita mengatakan marortu bil muslimuna. Maka saya ulang, 9 isim yang telah kita pelajari, mulai dari isim mufrad sampai isim la yansorif, dikatakan bahasanya mereka itu adalah isim mu'rob. Jadi isim mu'rob. Apa itu isim mu'rob? Isim yang bisa berubah keadaan akhirnya ketika masuk ke dalam kalimat. Jadi ketika masuk ke dalam kalimat, dia bisa berubah keadaan akhirnya. Kita lanjutkan ke halaman 10, tamrinun umumiyun, latihan umum. Udkur anwa al-asma'i fi mayati, sebutkan jenis-jenis isim dari kata berikut ini. Jadi ini termasuk isim yang mana? Jadi jannatun, ya kan? Jannatun, satu surga. Dia termasuk isim yang mana? Mulai isim mufrad sampai la yansorif. Maka kita katakan jannatun itu adalah isim mufrad. Jannatun itu isim mufrad. Dan mufradnya mufrad mu'annas. Jadi mufrad mu'annas. Tandanya apa? Ada tak marbutohnya. Tak marbutoh itu tanda khusus untuk kata mu'annas. Jadi jannatun itu isim mufrad. Dia mufradnya mufrad mu'annas. Ini jannatun. Apa musannana dari jannatun? Kalau jannatun dijadikan musanna, maka kita menambahkan alif dan nun atau ya dan nun, maka menjadi jannatani, jannataini. Jamaknya apa? Apakah kita mau mengatakan
surga-surga jannatuna jannatina, maka bukan. Kenapa demikian? Karena jamak mudzakkar salim, ya kan? Kalau kita mau menambahkan waw dan nun atau ya dan nun, itu dia tidak boleh berasal dari isim mufrad muannas. Jadi isim mufrad yang ketambahan tak marbutoh tidak mungkin jamaknya jamak mudzakkar salim. Maka jannatun ini nanti jamaknya adalah jamak muannas salim. Bagaimana kaidahnya membuat jamak muannas salim? Maka kita ulang, yaitu dengan menambahkan alif dan ta di akhir isim mufradnya. Dengan catatan, apabila mufradnya itu mufrad muannas, yang dia muannasnya muannas lafzi, istilahnya lafadznya itu muannas, yaitu ada tak marbutohnya, maka tak marbutohnya dihilangkan terlebih dahulu, baru ditambahkan alif dan ta. Maka jannatun menjadi jannatun. Nah, ini taknya tak yang maftuhah, setelah kita tambahkan alif dan ta, jannatun atau jannatin. Dan catatan untuk isim jamak muannas salim, harokat taknya cuma ada dua kemungkinan, imma dhammah, imma kasroh, nggak ada yang fathah. Nanti kapan kita menggunakan jannatun, kapan menggunakan jannatin? Ketika sudah masuk ke dalam kalimat. Kemudian contoh yang kedua, muflihuna, ya kan? Muflihuna, orang-orang yang beruntung. Termasuk isim apa dia? Jelas, muflihuna termasuk jamak mudzakkar salim, ya kan? Diakhiri oleh waw dan nun, jamak mudzakkar salim. Temannya satunya adalah muflihina, muflihina yang ketambahan ya dan nun. Bagaimana cara membuat musanna dari muflihuna? Apakah langsung kita tambahkan alif dan nun atau ya dan nun dalam muflihuna? Maka kita katakan tidak. Kenapa? Karena musanna, cara membuat musanna dasarnya adalah isim mufrad. Maka nggak boleh kita katakan dua orang yang beruntung muflihunani. Yang benar kita kembalikan ke bentuk mufrad dulu, yaitu muflihun. Kemudian baru ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Maka menjadi muflihani atau muflihaini. Kemudian muslimuna, orang-orang muslim, mirip dengan muflihun, yaitu apa? Jamak mudzakkar salim. Ayatin, ya. Ayat. Ayatin. Termasuk apa dia? Maka ayatin kita katakan dia termasuk jamak muannas salim. Termasuk jamak muannas salim yang bentuk mufradnya adalah ayatun. Jadi bentuk mufrad dari ayatin adalah ayatun. Enggak ada alifnya jadi hamzah ya tak marbutoh. Ayatun. Maka ini bentuk mufrad dari ayatin. Maka di sini dituliskan dia ayatin, harokat taknya kasroh. Yang satunya adalah ayatun. Dan tidak akan pernah ada jamak muannas salim ayatan. Kemudian al-Ka'bah ini dua mata kaki, ya, jelas dua mata kaki, maka merupakan musanna, ya, mufradnya al-Ka'bu, ya, al-Ka'bu bentuk mufradnya. Maka kalau musanna al-Ka'baini atau al-Ka'bani. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dalam satu hadis menyatakan bahasanya ma asfala minal Ka'baini fa finnar, atau ma asfala minal Ka'baini minal izari fa finnar. Apa yang berada di bawah mata kaki yang berupa kain fa finnar, ya kan? Maka diancam neraka. Maka ini dalil yang dijadikan oleh para ulama bahwasanya hendaknya seorang laki-laki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya pakaian seorang laki-laki itu di atas mata kaki, karena diancam dengan neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengatakan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar.
Jadi apa yang berada di bawah mata kaki dari kain maka diancam dengan neraka. Dan para ulama membuat kaidah bahwasanya tidaklah mungkin ya, suatu perbuatan itu diancam dengan api neraka kecuali perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Jadi tidaklah mungkin suatu perbuatan, suatu itu diancam dengan neraka, diancam dengan ancaman tertentu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang lainnya, kecuali perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Maka ini menunjukkan haramnya seorang laki-laki memakai kain di bawah mata kaki. Di bawah mata kaki. Kalau dia tidak karena sombong, maka terancam dengan neraka. Tapi kalau sombong, maka lebih lagi. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya pada hari kiamat. La yangdurillahu alladhi man jarra thawbahu khulaya'a yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat seorang yang dia jarra thawbahu, yaitu dia pakaiannya itu berada di bawah mata kaki, ya kan? Di bawah mata kaki khulaya, karena sombong. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat Allah tidak akan melihatnya. Itu orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong. Maka ancamannya lebih besar lagi. Tapi kalau tidak sombong, maka diancam dengan neraka. Ancamannya juga besar. Maka ini menunjukkan haramnya seorang yang dia melakukan istilahnya isbal. Kemudian yadaini. Yadaini artinya dua tangan. Yadaini dua tangan. Maka kita katakan yadaini isim musanna. Mufradnya adalah yadun. Mufrad dari yadaini adalah yadun. Maka bisa menjadi yadani, yadaini. Kemudian al-fatawa. Di sini al-fatawa. Maka al-fatawa diakhiri oleh alif lazimah. Kemudian huruf sebelum alif lazimahnya, wawunya harokatnya fathah. Maka kita katakan dia isim maksur. Dia isim maksur. Khadijatu. Khadijatu. Khadijah. Isim apa ini? Kenapa tidak ditanwin? Ya, karena dia termasuk isim la yansorif. Ya, Khadijah itu adalah isim la yansorif. Oleh karena itu tidak ditanwin. Tidak ditanwin. Apa jamak dari Khadijah itu? Maka kita katakan karena diakhiri oleh ta marbutoh, jamaknya nanti jamak muannats salim. Khadijatun, khadijatin. Musananya ya gampang. Khadijatani, khadijataini. Kemudian as-samawatu. As-samawatu dia termasuk jamak muannats salim dari as-sama'u. Jadi as-samawat itu banyak langit. Ya, jamak dari as-sama'u, satu langit. Kenapa kok menjadi wawu? Karena as-sama'u hamzahnya itu aslinya berasal dari huruf wawu. Oleh karena itu ketika dijadikan jamak muannats salim dikembalikan ke huruf aslinya menjadi as-samawatu. Anwarun. Ini anwarun kita katakan dia jamak taksir dari isim mufrad nurun. Jadi isim mufradnya adalah nurun, kemudian jamak taksirnya anwarun. Turukun, ya, banyak jalan, ya, turukun. Dia isim mufradnya adalah torikun. Maka turukun ini adalah jamak taksir dari isim mufrad torikun. Sufyanu tidak ditanwin. Sufyanu tidak ditanwin, maka dia kita katakan ismu alladhi la yansorifu. Isim la yansorif, yaitu isim yang tidak masuk tanwin padanya. Kemudian al-mufti, seorang mufti yang memberikan fatwa. Kita lihat al-mufti dia diakhiri oleh ya lazimah, kemudian huruf sebelum ya lazimahnya harokatnya kasroh. Huruf sebelum ya lazimahnya harokatnya kasroh,
maka al-mufti ini kita katakan dia isim mangkus. Isim mangkus. Qulubuhum, ya, hati-hati mereka. Qulubuhum ini asalnya berasal dari dua kata, qulubun plus hum, ya, qulubun dan hum. Humnya itu namanya kata ganti atau domir. Nanti seolah akan kita bahas tentang permasalahan domir. Jadi qulubuhum itu berasal dari dua kata, maka qulubu itu termasuk apa? Kita katakan dia jamak taksir dari qalbun. Maka qulubuhum, qulubunya itu jamak taksir dari qalbun. Artinya hati atau jantung. As-sa'i, orang yang sa'i, ya kan? Orang yang sa'i, maka karena diakhiri oleh ya lazimah, maka dia itu dihukumi sebagai isim mangkus. A'ma artinya buta. A'ma diakhiri oleh alif lazimah. Oleh karena itu, a'ma kita hukumi sebagai isim maksur. Wadduha, ad-duha diakhiri juga oleh alif lazimah. Oleh karena itu dihukumi sebagai isim maksur. Muslihuna, orang yang muslih, ya, memperbaiki. Maka muslihuna adalah jamak mudzakkar salim. Dia jamak mudzakkar salim. Maradun, sakit, jelas dia isim mufrad. Sabiratun, wanita-wanita yang sabar. Dia jamak muannas salim dari isim mufrad sabiratun. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah latihan umum setelah kita semua mempelajari dan membahas, menyampaikan 9 isim mu'rab, yaitu isim yang bisa berubah keadaan akhirnya ketika masuk ke dalam kalimat. Itu latihan umumnya. Maka seorang ketika dia belajar nahwu, maka diharapkan dia harus bisa membedakan mana isim mufrad, mana musanna, mana jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, ya, jamak taksir, kemudian asmaul khamsah, ya, tidak disinggung di sini asmaul khamsah, kemudian isim maksur, isim mangkus, layan sorif, itu mana saja, maka hendaknya dia menghafalnya. Dan kita harus hafal ini 9 isim yang ditulis dalam kitab Al-Muyassaru fi ilmin nahwi. Maka hendaknya kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan meminta taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya dan menghafalkannya. Kemudian kita lanjutkan ke halaman yang ke-11 dari kitab Al-Muyassar, yaitu kita akan membahas, memulai pelajaran yang atau bab yang penting, yaitu tentang ada istilah dalam bahasa Arab, khususnya dalam ilmu nahwu, al-i'rabu wal bina'u, yaitu i'rab dan bina. Jadi i'rab dan bina. Jadi untuk ringkasnya bahwasanya i'rab itu perubahan kata, ya kan? Nanti dia katanya bisa berubah. Kalau bina itu tetapnya suatu kata. Jadi katanya itu meskipun masuk dalam kalimat, dalam posisi mana saja, maka dia kata tersebut tetap keadaannya. Maka ini bina. Maka kita lihat Ustaz Aceh Zakaria, beliau mengatakan al-i'rabu huwa, yang namanya i'rab dia adalah taghyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil amili. Yang namanya i'rab adalah perubahan keadaan akhir suatu kata bisababi dukhulil amili, disebabkan masuknya amil ke dalam kata tersebut. Jadi saya ulang, yang namanya i'rab, jadi al-i'rabu ada alif lam, maka dia isim. Apa itu i'rab? Adalah taghyiru, perubahan awakhiril kalimi, keadaan akhir suatu kata bisababi dukhulil amili, disebabkan karena masuknya amil. Ada istilah amil, ada istilah i'rab. Apa itu amil? Maka kita katakan yang namanya amil adalah kata yang menyebabkan kata setelahnya berubah keadaan akhirnya. Maka inilah amil.
Maka amil itu karena dia kata bisa berasal dari isim, dari fi'il, ataupun dari huruf. Jadi inilah amil. Dia menjadikan kata setelahnya bisa berubah keadaan akhirnya. Maka inilah amil. Kita lihat contohnya misalnya hada talibun. Ini adalah seorang talibun, penuntut ilmu. Maka yang di garis bawah talibun itu harokat baknya dhammah. Hada talibun. Nanti dia posisinya dalam kalimat tersebut istilahnya sebagai khobar. Itu yang memberi keterangan kepada hada. Ra'aitu taliban. Dalam posisi yang lain, ra'aitu taliban. Saya telah melihat seorang penuntut ilmu. Maka talibun menjadi taliban ketika berubah kalimatnya. Marortu bi talibin. Saya telah bertemu dengan seorang penuntut ilmu. Menjadi talibin. Maka talibun, yang perubahan dari talibun, taliban, kemudian menjadi talibin, ini namanya i'rab. Jadi perubahan dari talibun, taliban, kemudian talibin, ini namanya i'rab. Oleh karena itu, talibun dikatakan isim mu'rab, isim yang bisa berubah. Perubahannya dari talibun menjadi taliban, kemudian talibin, ketika sudah masuk dalam kalimat, maka ini namanya i'rab dia nanti. Kemudian oleh karena itu, talibun ini dikatakan isim yang mu'rab, isim yang bisa berubah keadaan akhirnya ketika dalam posisi tertentu di dalam suatu kalimat. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, al-bina'u. Apa itu bina? Wa luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan. Yang namanya bina adalah tetapnya keadaan akhir suatu kata halatan wahidatan, dalam satu keadaan saja. Maka dia tetap posisinya, tetap keadaannya meskipun berbeda posisinya ketika masuk ke dalam kalimat. Maka ini namanya al-bina. Misalnya contohnya huwa. Nanti dia artinya dia seorang laki-laki. Dia termasuk kata ganti dhamir. Anta, kamu seorang laki-laki. Nahnu artinya kami. Ana artinya saya. Hadihi ini merupakan kata tunjuk. Atau istilahnya nanti adalah isim isyarah. Hadihi artinya ini. Ya, menunjukkan untuk perempuan. Nanti mu'annas. Maka ini adalah pembahasan antara i'rab dan bina. Maka i'rab dan bina. Misalnya contohnya hada, ya kan? Misalnya hada babun, ini adalah pintu. Ra'aitu hada, saya telah melihat ini. Marortu bihada, saya telah bertemu dengan ini. Maka hada dimanapun ke posisinya, di depan, ya kan, di tengah atau di akhir, misalnya dia nanti sebagai subjek, sebagai objek atau kemasukan huruf jar, maka dia tetap keadaannya. Maka ini namanya bina, yaitu luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan. Kemudian kita lanjutkan aqsamul i'rab, yaitu macam-macam i'rab. Para ulama nahwu mengatakan bahwasanya i'rab dalam bahasa Arab itu i'rab, yaitu perubahan keadaan akhir suatu kata disebabkan masuknya amil, itu ada 4. Jadi ini perlu dihafalkan. Yang pertama raf'un, yaitu rafa. Ada istilah rafa, ya, raf'un. Yang kedua nasbun. Yang ketiga khafdun. Yang keempat jazmun. Rafa itu tanda aslinya adalah dhammah. Nasab atau nasbun tanda aslinya adalah fathah. Kemudian khafdun tanda aslinya adalah kasroh. Jazmun tanda aslinya adalah sukun. Maka ini tanda asli semuanya. Nanti ada tanda turunannya, yaitu tanda-tanda yang menggantikan tanda aslinya tersebut. Maka contohnya baitun, rojulun, kitabun. Maka ini semuanya kita katakan i'rabnya adalah rofa atau nama lainnya marfu, sama saja. Kemudian kalau nasab, nama lainnya adalah mansub, itu adalah baitan, rojulan, kitaban, contohnya. Khafdun, nama lainnya makhfud atau majrur. Ada istilah majrur. Khafdun kan nama lainnya jarrun, maka bisa menjadi majrur. Baitin, rojulin, kitabin. Jazmun, jazm atau majzumun, contohnya lam yaktub. Yaktub, baknya disukun, maka yaktub, maka
Yaktub di sini i'rabnya adalah jazm. Liyaskut, diam, ya. Yaskut juga dihukumi jazm i'rabnya. La tajlis, jangan duduk. Tajlis juga sukun, maka dihukumi dia jazm. Maka ini macam-macam i'rab dalam bahasa Arab. Ada 4. Itu karena i'rab ini sudah yaitu diteliti oleh para ulama nahwu, ditentukan bahwasanya ada 4, yaitu marfu, mansub, majrur, sama majzum. Kemudian falil asma min dalika, untuk isim dari keempat i'rab tersebut ada 3, yaitu rafa, nasab, sama khafdu wala jazma fiha. Dan isim itu tidak ada yang jazm, maka isim enggak ada yang disukun nanti. Misalnya Muhammad, enggak ada isim yang Muhammad. Adanya Muhammadun, Muhammadan, atau Muhammadin. Walil af'ali min dalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu. Untuk fi'il, maka i'rabnya juga ada 3, rafa, nasab, sama jazm, wala khafdu fiha. Dan fi'il enggak ada yang di khafd, di kasrah. Maka enggak mungkin yaktubi misalnya. Enggak ada fi'il yang yaktubi. Kemudian di sini ditulis bahwasanya oleh karena itu isim itu nanti i'rabnya ada 2, yaitu yang mabni sama mu'rab. Jadi isim itu ada 2, yaitu ada istilah isim yang mabni sama mu'rab. Isim yang mabni keadaan akhirnya tetap ketika masuk dalam kalimat. Kalau mu'rab bisa berubah. Jadi i'rabnya isim tadi ada 3, ada yang marfu, mansub, dan majrur. Contoh yang marfu, kitabun, marodun. Contoh yang mansub, kitaban, marodun. Contoh yang majrur, kitabin, sama marodin. Kemudian kita lanjutkan yang terakhir, halaman 12. Kemudian ada istilah mabni sama mu'rab. Ini hampir mirip dengan istilah i'rab sama bina sebenarnya. Apa itu al-mabniyu? Huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil amili. Isim yang mabni adalah isim yang tidak berubah keadaan akhirnya meskipun kemasukan amil padanya. Misalnya contohnya darosahada. Ini telah darosa, telah belajar. Ra'aitu hada, saya telah melihat ini. Marartu bihada, saya telah bertemu dengan ini. Maka keadaannya tetap hada, meskipun dia sebagai subjek, sebagai objek, atau kemasukan huruf jar, tetap hada. Maka hada itu namanya isim isyarah. Nanti akan masuk ke pembahasan isim isyarah. Dia dikatakan isim yang mabni. Kemudian al-mu'rabu huwa ma taghayyara akhiruhu bisababi dukhulil amili. Yang namanya mu'rab adalah isim yang keadaan akhirnya itu bisa berubah ketika kemasukan amil. Contohnya ja'a rajulun. Jadi yang di garis bawah rajulun itu namanya isim mu'rab. Kenapa? Karena bisa menjadi ja'a rajulun, ra'aitu rajulan menjadi rajulun, kemudian berubah rajulan, marartu bi rajulin berubah menjadi rajulin. Maka yang di garis bawah rajulun itu namanya isim mu'rab. Yaitu bisa berubah keadaan akhirnya karena disebabkan masuknya amil. Maka pada ja'a rajulun, ja'a itu namanya amil. Yaitu dialah yang menyebabkan rajulun harus berharokat dhammah. Ra'aitu rajulan, ra'aitu itulah namanya amil. Dia yang menyebabkan rajulan harus dibaca fathah. Keadaan akhirnya. Yaitu rajulan, lamnya dia di fathah tain. Marartu bi rajulin, maka ba huruf jar inilah yang menyebabkan yang tadinya rojulun berubah menjadi rojulin. Maka ba huruf jar ini namanya amil. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walikullil asma'i al-mu'rabati alamatun khasatun sayati bayanuha. Untuk isim-isim mu'rab itu ada tanda-tanda khususnya, sayati bayanuha, dan akan datang penjelasannya. Maka demikianlah apa yang kita pelajari untuk pagi hari ini. Kita sudah sampai halaman 12. Semoga bisa difahami dan semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keistiqomahan untuk bersemangat ketika mempelajari salah satu ilmu alat yang dapat kita gunakan untuk mempelajari agama Islam kita yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah apa yang telah kita pelajari. Yang kita akhiri, jika ada kesalahannya ana mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik, demikianlah sahabat muslim pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pelajaran bahasa Arab ilmu nahwu pada pagi hari ini, yaitu membahas mengenai tentang isim manqus dan tadi diakhiri penjelasan mengenai i'rab dan bina. Insyaallah untuk pelajaran bahasa Arab ini akan kami lanjutkan kembali esok hari di waktu yang sama pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.